Di perusahaan Leona. Setelah mendengar kata-kata Monica, ekspresi wajah Morgan sangat bingung karena dia tidak mengerti apa hubungan antara masalah yang terjadi perusahaan Leona dengan dirinya. Jika bukan karena Leona yang menyuruhnya datang ke sini hari ini, Morgan tidak akan tahu bahwa Leona menjalankan perusahaan kosmetik. Aku bahkan belum pernah datang ke perusahaan Leona, ini pertama kalinya aku datang. Apa hubungan masalah yang terjadi di perusahaan ini denganku? Tanya Morgan sambil memandang Monica dengan ekspresi bingung. Jangan pura-pura tidak tahu apa-apa di sini. Perusahaan Kak Leona mengalami semua masalah itu karena kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin Tuan Muda Sebastian membatalkan investasi di perusahaan Kak Leona? Gara-gara pembatalan investasi itu, seluruh para pemegang saham datang dan membuat masalah di sini, papar Monica sambil mengerucutkan bibirnya. Siapa? Tuan Muda Sebastian. Morgan hanya bisa tercengang setelah mendengar penuturan Monica. Dia kemudian teringat akan generasi kedua kaya raya yang menyatakan cinta kepada Leona tadi malam, sepertinya juga dipanggil dengan sebutan Tuan Muda Sebastian. Sejenak Morgan ragu-ragu, lalu bertanya dengan ekspresi serius, Monica, bisakah kamu memberitahuku secara detail? Apa hubungan masalah yang terjadi ini denganku? Petik 2. Monica seketika menoleh, gadis itu melirik ke arah Morgan, lalu berkata dengan nada yang sangat menghina, dasar pecundang miskin yang tidak tahu malu. Bahkan jika aku memberitahumu, apa gunanya kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini? Kenapa kamu ingin tahu memangnya apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui apa yang terjadi hari ini? Kenapa aku ingin tahu? Leona adalah tunanganku, tentu saja aku ingin tahu. Aku harus tahu apa yang menimpanya. Jawab Morgan pelan, tetapi nada suaranya terdengar sangat tegas. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tunangan Kak Leona? Dengar, Kak Leona tidak akan mengalami masalah seperti ini di perusahaannya jika bukan karena dia memiliki tunangan gembel sepertimu. Kata Monica, lalu mendengus kasar karena merasa kasihan pada Leona. Apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong dan langsung katakan saja semuanya? Teriak Morgan yang mulai terlihat kesal pada Monica. Semakin Monica mengatakan banyak omong kosong yang bertele-tele, Morgan semakin merasa cemas. Monica tentu saja sangat terkejut saat melihat Morgan berteriak kesal padanya. Gadis itu pun kemudian menjelaskan pada Morgan tentang apa yang tengah terjadi di perusahaan milik Leona. Perusahaan yang dijalankan Kak Leona ini merupakan perusahaan kosmetik yang produk utamanya adalah kosmetik dengan bahan-bahan asli dari Indonesia. Oke, terus? Tanya Morgan tak sabar. Ketika perusahaan ini didirikan, omku memberi Kak Leona modal awal sebesar 40 miliar. Kak Leona awalnya berpikir bahwa uang itu seharusnya cukup, tetapi setelah perusahaan dibuka selama setahun dia menyadari bahwa kosmetik ini sebenarnya tidak begitu populer di pasar. Karena sekarang banyak gadis yang menyukai merek luar negeri daripada produk dalam negeri. Namun, Kak Leona selalu mempertahankan sikap menunggu tanpa melakukan perbaikan apapun terhadap kosmetiknya. Hal itu berlangsung hingga 2 tahun lamanya, dan itu terhitung waktu yang cukup lama. Sampai uang modal tadi habis, perusahaan belum juga menunjukkan peningkatan, dan justru terus merugi, papar Monica pelan. Lalu apa hubungannya semua yang kamu katakan ini dengan masalah yang terjadi hari ini? Kenapa kamu bertele-tele dan tidak langsung memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Petik 2. Kenapa kamu tidak sabaran dan terus menyelaku? Bukankah aku harus memberitahu sedikit demi sedikit agar kamu bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi? Baiklah, jika kamu tidak ingin mendengarkan aku, maka aku tidak akan memberitahumu. Tukas Monica seraya menatap kesal ke arah Morgan. Oke, maafkan aku. Lanjutkan ceritamu, aku akan mendengarkan, sahut Morgan, mencoba menahan kecemasan yang dia rasakan. Omku meminta Kak Leona menyatakan kebangkrutnya karena perusahaan itu tidak menghasilkan uang sama sekali dan justru selalu merugi. Namun Kak Leona menolak karena dia ingin membuat merek kosmetiknya sendiri. Om dan Kak Leona pun lalu bertengkar tentang masalah ini. Omku tidak punya pilihan lain selain setuju dengan keputusan Kak Leona, dan membiarkannya meneruskan produk kosmetik ini. Hanya saja Om tidak lagi mau membantu Kak Leona secara finansial, dan beberapa waktu yang lalu ternyata perusahaan Omku juga memiliki masalah besar.
Jadi sekarang, Om tidak bisa membantu Kak Leona lagi, karena dia tidak punya uang. Petik 2. Monica terus mengoceh dan menjelaskan kepada Morgan situasi yang dihadapi oleh perusahaan Leona. Morgan menatap Monica dan tidak berbicara sepatah kata pun karena dia masih tidak mengerti apa hubungan antara masalah yang terjadi di ruang rapat dengan apa yang dikatakan Monica. Karena kehilangan dukungan finansial dari Om, rantai ekonomi perusahaan Kak Leona juga putus. Kak Leona tidak punya pilihan selain mulai mencari investor dari luar. Untungnya popularitas Kak Leona tidak buruk. Dia mengambil 509% dari sahamnya, lalu menjualnya kepada orang-orang yang ada di ruang rapat itu, jelas Monica dengan suara pelan sambil melirik ke arah ruang rapat. Jadi orang-orang itu semua adalah pemegang saham di perusahaan Leona sekarang? Tanya Morgan. Iya, mereka semua adalah pemegang saham di perusahaan Kak Leona, jawab Monica seraya mengangguk dengan lembut. Kak Leona mendapat uang setelah menjual saham. Dia kemudian mulai mempromosikan produk kosmetiknya, tetapi sayang perusahaannya masih belum membuat kemajuan. Saat ini, para pemegang saham datang dan membuat masalah di perusahaan Kak Leona. Mereka ingin Kak Leona mengubah cara mengelola perusahaan, dari agen kosmetik Indonesia biasa menjadi agen kosmetik yang bekerja sama dengan negara asing dan menggunakan bahan-bahan dari luar. Lanjut Monica. Lalu apa yang terjadi? Tanya Morgan. Kak Leona memulai perusahaan ini dengan tujuan untuk membuat kosmetik dengan bahan-bahan asli dari Indonesia. Bagaimana mungkin dia bersedia bekerja sama dengan negara asing dan menggunakan bahan-bahan dari luar negeri? Jadi Kak Leona tidak setuju dengan ide para pemegang saham tersebut, dan para pemegang saham itu pun mulai mengatakan untuk menarik sahamnya, kata Monica perlahan. Kalau memang orang-orang itu ingin menarik sahamnya, ya biarkan saja mereka menariknya, kata Morgan dengan nada yang sangat santai. Hei, bro, apa kamu T? Apa kamu pikir penarikan saham dari para pemegang saham adalah hal yang sederhana? Kamu pikir itu bukan masalah besar? Jika semua orang ini menarik saham mereka, Kak Leona tentu harus membayar sejumlah besar uang pesangon, dan saat ini Kak Leona tidak mampu membayar uang itu, kata Monica dengan nada kesal seraya menatap tajam ke arah Morgan, di mana otak pria ini? Batinnya, apa yang terjadi jika Leona tidak mampu membayar uang itu? Tanya Morgan sambil mengerutkan kening. Jika Kak Leona tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka mereka akan pergi ke pengadilan untuk menuntut Kak Leona. Hasil akhirnya sudah bisa dipastikan bahwa Kak Leona akan kalah dalam gugatan dan kehilangan banyak uang. Tidak hanya itu, perusahaan Kak Leona juga harus menyatakan bangkrut. Petik 2. Oh, jadi begitu, balas Morgan seraya mengangguk pelan. Pada dasarnya Morgan mengerti apa yang sedang terjadi. Inti dari masalahnya adalah, perusahaan Leona tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan perusahaan merugi. Kondisi tersebut membuat para pemegang saham ingin menarik saham mereka, tetapi untuk saat ini Leona tidak dapat mengembalikan uang sebanyak itu kepada para pemegang saham. Namun, yang membuat Morgan bertanya-tanya sedari tadi adalah apa hubungan antara manajemen Leona yang buruk dalam mengelola perusahaan dengan dirinya. Morgan sendiri tidak terlibat dalam operasi perusahaan Leona. Aku mengerti semua yang kamu katakan, tapi apa maksudmu tadi mengatakan bahwa masalah ini terjadi karena aku? Apa masalah ini ada hubungannya denganku? Tanya Morgan dengan ekspresi bingung seraya menoleh ke arah Monica. Ya ampun, kamu ini memang benar-benar bodoh ya. Dan masih juga tidak tahu malu menanyakan hal itu. Sahut Monica sambil melotot. Gadis itu pun kembali menjelaskan dengan ekspresi yang sangat kesal. Awalnya, beberapa hari yang lalu, generasi kedua yang kaya bernama Tuan Muda Sebastian ingin berinvestasi di perusahaan Kak Leona sebesar 60 miliar. Jika Kak Leona bisa mendapatkan uang itu, dia tentu bisa mempromosikan perusahaan dengan baik. Mungkin perusahaan akan menjadi lebih baik, dan pemegang saham tidak akan berani keluar dan membuat masalah. Siapa Tuan Muda Sebastian itu? Aku juga tidak tahu siapa Tuan Muda Sebastian. Aku hanya tahu bahwa Tuan Muda Sebastian menyatakan perasaannya pada Kak Leona tadi malam, tetapi Kak Leona mengatakan bahwa dia sudah memiliki tunangan, jadi dia menolaknya. Setelah ditolak, Tuan Muda Sebastian langsung membatalkan investasinya di perusahaan Kak Leona.
Dan akhirnya semua pemegang saham datang ke sini untuk menarik semua saham mereka setelah mereka tahu bahwa Tuan Muda Sebastian membatalkan investasinya, Monica menjelaskan dengan pelan. Mendengar penjelasan Monica, Morgan semakin yakin bahwa pria bernama Sebastian yang muncul di bar tadi malam memang investor Leona. Sekarang apa kamu berani mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu? Jika kamu bukan tunangan Kak Leona, Tuan Muda Sebastian tidak akan menyerah pada Kak Leona dan akan terus berinvestasi di perusahaan Kak Leona, kata Monica penuh amarah. Morgan menyipitkan mata ke arah ruang rapat dengan ekspresi kesal di wajahnya. Sebenarnya masalah yang dihadapi Leona saat ini bukanlah masalah besar di mata Morgan, karena selama masih bisa diselesaikan dengan uang, maka Morgan juga bisa menyelesaikannya dengan cepat. Akan tetapi masalahnya sekarang adalah Morgan belum menikah dengan Leona dan belum mendapatkan surat nikah, jadi dia belum bisa mengungkapkan identitasnya. Sebenarnya ada hal lain yang bisa membantu. Beberapa hari yang lalu, seseorang membelikannya sebuah villa besar senilai ratusan miliar. Seandainya Kak Leona mau menerima villa itu dan menjualnya, mungkin dia bisa menyelesaikan masalahnya saat ini, namun Kak Leona tidak mau menerima villa itu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan, lanjut Monica. Leona tidak mau menerima villa itu. Kenapa dia menolaknya? Batin Morgan. Sesaat kemudian pemuda itu beranjak dari tempat duduknya dan bergegas ke arah ruang rapat. Morgan, apa yang kamu lakukan? Mau kemana kamu? Jangan masuk ke sana, teriak Monica ketika dia melihat Morgan mencoba masuk ke ruang rapat. Namun Morgan tidak menghiraukan teriakan Monica sama sekali, dia terus berjalan dengan cepat ke arah ruang rapat, lalu mendorong pintu ruang tersebut hingga terbuka. Di ruang rapat perusahaan Leona. Bu Leona, hari ini Anda harus memberikan uang atas penarikan saham kami, jika tidak, maka kami tidak akan pergi dari sini. Teriak seorang pria paruh baya kepada Leona dengan ekspresi sangat kesal. Ya, kami tidak akan pergi sampai kami menerima uang yang menjadi hak kami. Petik 2. Iya, benar, kami tidak akan pergi. Pemegang saham lainnya juga berteriak mengancam Leona satu demi satu. Pak Jafar, Pak Doni dan semua yang hadir di sini, mohon kesediaannya untuk memberi tenggang waktu beberapa hari lagi. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan masalah ini maksimal dalam 3 hari, tutur Leona seraya mengusap pelipisnya. Gadis itu terlihat nyaris putus asa menghadapi para pemegang saham yang mendadak begitu emosional. Setelah mendengar ucapan Leona barusan, pria paruh baya tadi tidak bisa menahan emosinya. Memberimu waktu beberapa hari lagi Leona, kami berinvestasi di perusahaan ini karena menghormati ayahmu, dan karena ayahmu itulah kami mengizinkan kamu mengelola perusahaan ini. Bentaknya, iya, benar, akan tetapi kami tidak menyangka kamu akan menjalankan perusahaan seburuk ini, dan sekarang kamu masih ingin kami memberimu waktu beberapa hari lagi. Sudah berapa banyak waktu yang kami berikan padamu selama ini? Coba kamu pikir sendiri. Leona memandang semua orang yang ada di ruang rapat itu, dan berusaha untuk menjelaskan situasi yang tengah dia hadapi. Saya tahu kalian semua berniat baik dan sudah melakukan apa yang menang seharusnya dilakukan, tetapi kali ini saya benar-benar dalam masalah saya. Kamu kenapa? Beberapa hari yang lalu, kami berpikir bahwa Tuan Muda Sebastian akan berinvestasi di perusahaan ini dan membawa beberapa perubahan pada perusahaan, tetapi ternyata, kamu bahkan membuat Tuan Muda Sebastian membatalkan investasinya. Kami telah mencapai titik di mana kami tidak tahan lagi, dan kamu harus memberi kami penjelasan sekarang atau kembalikan uang kami. Sergah pria paruh baya itu, memotong ucapan Leona dengan mata melotot. Tapi saat ini aku tidak memiliki uang sebanyak itu untuk mengembalikan uang kalian, teriak Leona dengan ekspresi putus asa seraya kembali duduk di kursinya. Baiklah, tidak masalah jika kamu tidak bisa mengembalikan uang kami sekarang juga, tetapi kamu harus menghubungi Tuan Muda Sebastian sekarang. Selama beliau mau kembali berinvestasi pada perusahaan ini, kami tidak akan terburu-buru untuk menarik saham. Desak pria paruh baya itu tanpa ekspresi. Leona tercengang mendengar apa yang dikatakan pria paruh baya itu, seketika mata indahnya menampakkan tatapan yang aneh. Sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba terlintas dalam benak gadis itu.
Dia tahu bahwa para pemegang saham yang hadir ini sebenarnya memiliki bisnis mereka sendiri yang cukup besar, dan mereka hanya memiliki sebagian kecil saham di perusahaan Leona. Jika mereka menarik saham mereka, masing-masing hanya akan mendapatkan 2-6 miliar paling banyak. Jumlah uang ini jelas bukan uang yang besar untuk ukuran bos besar seperti mereka. Namun, saat ini mereka tiba-tiba datang meminta untuk menarik sahamnya. Hal ini tentu saja tidak normal. Bagi bos besar seperti mereka, seharusnya tidak perlu membuat masalah seperti ini hanya karena uang yang tidak seberapa itu. Selain kata-kata yang baru saja diucapkan oleh pria parubaya itu, Leona tiba-tiba memiliki pikiran bahwa orang-orang ini mungkin tidak benar-benar ingin menarik saham mereka. Mereka pasti bekerja sama dengan Sebastian untuk membuat Leona mengambil inisiatif menemui generasi kedua kaya raya itu dan menyetujui permintaan pemuda itu untuk menjadi pacarnya. Apa yang terjadi hari ini sepertinya sudah direncanakan oleh Sebastian untuk mendapatkan Leona. Akan tetapi, meskipun sekarang Leona sudah tahu bahwa masalah ini disebabkan oleh ulah Sebastian, dia masih belum bisa menemukan solusi untuk mengatasi situasi yang tengah dihadapinya saat ini. Jika dia membiarkan para pemegang saham ini menarik uangnya, maka perusahaan kosmetiknya akan bangkrut. Namun jika dia menyetujui permintaan Sebastian untuk menjadi pacarnya, itu sama saja dengan membohongi semua orang, termasuk dirinya sendiri, karena Leona sama sekali tidak tertarik dengan Sebastian meskipun dia sangat kaya raya. Hei, Leona, kamu hanya perlu menelepon tuan muda Sebastian sekarang. Dia pasti akan langsung setuju untuk berinvestasi di perusahaan ini, dan kami tidak akan meminta penarikan saham. Ini jelas hanya masalah yang sederhana, lalu mengapa kamu harus membuat masalah ini begitu rumit? Ya, Leona, bukankah kamu hanya perlu menelepon tuan muda Sebastian? Apakah itu sangat sulit untuk dilakukan? Seorang pria parubaya lainnya juga menyudutkan Leona. Di saat yang bersamaan, pintu ruang rapat tiba-tiba terbuka dengan kasar dari arah luar sehingga menimbulkan suara yang cukup keras, dan membuat semua orang yang ada di ruang rapat tersebut seketika menoleh ke arah pintu masuk ruang rapat. Leona terkejut saat melihat Morgan melangkah masuk ke ruang rapat. Gadis itu mengerutkan kening, dan berkata, "Morgan, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu masuk? Cepat keluar. Aku di sini untuk membantumu mengatasi masalah ini," jawab Morgan dengan sikap tenang sambil menatap Leona. Kamu akan membantuku mengatasi masalah ini?" Cibir Leona dengan ekspresi heran. Gadis itu tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Morgan. "Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Lebih baik kamu segera keluar dari sini," ukas Leona dengan suara dingin, karena dia tahu betul kemampuan apa yang dimiliki Morgan. Sesaat kemudian tiba-tiba Monica juga berlari masuk, dan memarahi Morgan dengan ekspresi yang sangat kesal. "Morgan, kenapa kamu tiba-tiba lari ke sini? Ayo cepat keluar denganku. Jangan membuat masalah untuk Kak Leona di sini." Petik 2. Siapa bocah ini? Dia bisa membantu menarik saham kami atau membantu kami menemukan investor. Hahaha. Semua bos besar di ruang rapat tersebut mulai tertawa ketika mendengar Morgan mengatakan dia akan membantu menyelesaikan masalah mereka hari ini. Ekspresi wajah Leona bahkan lebih menunjukkan tatapan menghina. Morgan hanyalah seorang mahasiswa miskin dan pelayan di bar. Dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah besar di perusahaannya. Ditambah dengan nada ejekan semua orang, Leona merasa sangat tidak nyaman. "Aku bisa membantumu menangani masalah ini sekarang. Percayalah padaku," kata Morgan penuh keyakinan seraya menatap Leona. Meskipun Leona tahu bahwa Morgan sebenarnya memiliki niat baik, tetapi masalah yang dia hadapi kali ini tidak dapat diselesaikan oleh orang-orang seperti Morgan. Leona pun langsung mengerutkan kening dan memarahi Morgan agar segera pergi. "Morgan, aku sudah cukup kewalahan di sini, bisakah kamu berhenti membuat masalah untukku, dan segera pergi dari sini? Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini, mengerti?" "Leona, siapa dia? Apa dia karyawan perusahaan ini?" tanya seorang pria parubaya sambil menatap Morgan dari atas ke bawah dan dengan ekspresi bingung. "Dia adalah, aku tunangannya," potong Morgan sebelum Leona selesai menjawab. "Tunangan?" Setelah mendengar kata-kata Morgan, semua orang tercengang, dan ekspresi di wajah mereka terlihat sangat keheranan. Meskipun mereka tahu bahwa Leona menolak Sebastian kemarin karena dia sudah memiliki tunangan,
Tidak ada yang mengira tunangan Leona adalah bocah miskin yang terlihat sangat biasa saja itu. Semua orang tidak mengerti mengapa Leona harus mencari seseorang seperti Morgan untuk menjadi tunangannya. Leona menoleh dan memelototi Morgan. Dia tampak sangat tidak senang dengan perilaku Morgan yang mengungkapkan hubungan mereka di depan semua orang barusan. "Morgan, cepatlah pergi dari sini!" teriak Leona dengan matanya yang berkaca-kaca. "Aku tunanganmu, jika ada masalah dengan perusahaanmu, aku tidak akan tinggal diam," kata Morgan dengan tenang sambil terus memandang Leona. "Morgan, apa kamu gila? Apa kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk mengurus masalah yang terjadi di perusahaan Kak Leona saat ini? Lebih baik kamu tetap fokus mengambil lebih banyak botol di kampus, mengerti?" teriak Monica dengan sangat kesal. Di mata Leona dan Monica, Morgan hanyalah mahasiswa miskin yang tidak dapat memahami masalah yang terjadi di perusahaan. Di mata mereka berdua, Morgan hanya akan membuat masalah yang ada menjadi semakin rumit. "Apa bocah ini pemulung? Kenapa dia harus mengumpulkan botol? Hahaha, aku tidak menyangka Leona menemukan pemulung untuk menjadi tunangannya. Apa orang tuamu mengetahuinya? Leona, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu bodoh atau gila? Mengapa kamu menemukan tunangan seperti itu?" Orang-orang di ruang rapat melihat ke arah Morgan dan tertawa dengan ekspresi menghina di wajah mereka. Seketika ada kilatan kemarahan di mata Morgan saat melihat semua orang tertawa mengejek dirinya. Morgan tidak tahan lagi. Dia tidak bisa menahan hinaan dari orang-orang itu. Mereka tidak hanya menertawakan dan menghina dirinya, tetapi mereka bahkan menertawakan Leona. Morgan melangkah maju, mengambil map di atas meja dan melemparkannya ke wajah seorang pria parubaya. Plak! Terdengar sebuah suara keras. Tawa semua orang berhenti tiba-tiba. Semua orang menatap ke arah Morgan dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut. Pria parubaya yang terkena lemparan map juga tentu saja terkejut sekaligus malu. Seketika terlihat sorot kemarahan terlintas di matanya. "Morgan, apa kamu gila?" teriak Leona dengan ekspresi putus asa. Dia tidak menyangka Morgan akan berani melakukan hal itu yang justru akan memperkeruh masalahnya.